Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Jalan-jalan guys. Ini kemana guys tujuannya? Kita nostalgia pertapa tempo dulu. Dari zamannya apa ya? Zamannya Kediri sampai Mataram. Nampak tilas Briwengker. Briwengker Mas Gado ya. Berarti ini nampak tilas para petapa ya. Nah, sampai nanti terakhirnya zaman Mataram. Sebetulnya Sadepo itu dulu sempat viral tahun 80-an. Pernah ada kan Supriyadi hilang. Dulu malah ramenya itu ditemuin di Sadepo itu, dia masih tinggal. Ini kita mau jalan-jalan menepati janjinya ke Mas Raka sama Mas Haji. Terus Mas Gado, apa sampai sekarang masih dibuat tempat pertapaan? Masih. Soalnya kan banyak toh kalau apa ya, sebetulnya pertapaannya itu utamanya bukan di Sedepoknya. Kalau ada yang mau siraman nanti di mana, kayak kalau mau pertapa kayak satunya Gua Gentong itu, Gua Gentongnya dipakai macam-macam. Tapi urutannya tetap siraman dulu biasanya. Melukat. Cuma tergantung hajat, nanti ngambilnya air terjun mana. Bisa jadi turun ke Sedudo ya ono hajat apa. Gak ngerti lah, itu macam-macam. Mereka yang lebih paham. Saya cuma sering lihat aja, sering dipakai mas. Kalau buat apa ya, camping keluarga, buat menenangkan diri ya Sedepo enak lah. Wis enak toh, wis iso duduk-duduk. Untuk rekreasi ya. Rekreasi. Energi positifnya banyak di situ. Tapi Karena adem. jangan buat pacaran lo ya teman-teman ya. Nah, itu. Takutnya ra gelem mulih enakan ning kono. Ini adem soalnya. Itu api tuh. Dan di situ nggak perlu tenda. Nggak perlu tenda. Nggak perlu tenda. Sedepo sekarang sudah nggak ada gubuk-gubuk tuh. Ada gubuk-gubuk free. Kita sudah mau nyampe pintu gerbang Sadepo guys. Si sunset. Keren. Setelah kita puas mendapatkan sunset, kita mulai berjalan lagi teman-teman. Mana? Dan setting mana lampu gitu ya ini. Juga apa? Memang keadaannya kayak ngono. Mungkin itu lampu dari alam lain, saudara. Iya, tadi seperti ada lampu mas, tapi sekarang kok menghilang. Mungkin itu halusinasi kita. Itu mati dewi. Kita sudah hampir sampai guys. Kita sudah nyampe di Sadepo guys. Sadepo. Video nono. Video. Video. Budakku ketok wae. Si
Tak dewi wae metu apa? Tumaan mustiko nih ya. Ini ngomong ceritakno lho. Ini anu ya kemarin lihat Mas Gadu wae itu mustiko ceplok wis pecah. Warnanya kuning. Untune cepet. Mas Gadu pura-pura ngambil dibuang. Tahu itu mustiko. Saya tahu itu mustiko. Kira-kira mampu. Sedepok bukan tempat rekreasi atau camping. Yuk. Assalamualaikum Mas Gadu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Gadu? Alhamdulillah basyukurillah berkat doanya jenengan Mas Aji kali Mas Raka pangestunnya jenengan sedaya diparingi napa nggih? Diparingi sesuatu saking Gusti sakit flu. Alhamdulillah. Suaranya agak hilang, hidungnya buntu. Sakit juga tetap alhamdulillah Mas Gado. Beniling dosa Mas. Tua banget omonganku tuh. Guyon-guyon. Ini kemarin baru jalan-jalan Mas Gado ya. Ke Bali ya kalau nggak salah. Bali. Jadi dari Bali kurang leren belum pulang saya. Belum pulang ya. 2 minggu ini berarti 2 minggu lebih lah. Langsung ke demi Nganjuk. Viper Kediri. Iya, demi Viper. Enggak dong. Kita ke terakhir dari Bali. Ke Wilis tapi lereng Wilis tempatnya Mas Raka di masuk Kabupaten Kediri dong kono ya. Iya, yang di dekatnya air terjun dulu. Mas Raka dulu sang di Watu Tulis ditemenin Mas Raka sama Mas Haji juga. Sampai sana selesai nginep Kediri dulu saya. Semalam terus besoknya kita ke sini. Jadi kemarin kita ke sini nginep kita ke sini. Kalau teman-teman pengen lihat perjalanannya nanti nonton di video saya. Perjalanan drone-nya apik, view-nya apik. Saya kalau sini ngobrol aja. Kontennya Viper itu enggak perlu perjalanan, penting ngobrol. Terus Mas Gado, ketika sampean di Bali itu apa saja yang ditemukan? Biasanya kan kalau rame-rame gitu kan mesti yang dibahas itu sejarah ya. Nah, sejarah terus pasti kalau dari mata biasa saja, tapi kalau dari matanya Mas Gado itu menemukan apa Mas? Mungkin sosok-sosok atau apa gitu? Tapi nanti ini tayangan nunggu aku tayang ya? Iya. Spoiler soalnya nanti. Jadi gini ya, nanti kalau detailnya teman-teman bisa nonton tiap perjalanan kita di beberapa titik itu di Bali sampai di Wilis terakhir detailnya. Kalau singkatnya mungkin kesimpulannya sih ya gini, kita jalan memang apa sih intinya sih Lapon Delok kan sudah berubah jadi Bumi Nusantara per Juli. Di situ ada Mas Genta, saya sama Mas Genta jalan. Jadi sebetulnya bukan konsepnya itu nantinya kalau ke suatu tempat itu bukan nanti yang melihat saya atau yang mendengar saya. Jadi mata, telinga itu semuanya di Mas Genta. Nah di sana kita ada prosesi lah, dibantu juga teman-teman dari Bali. Dari Taksu Poleng sama si Bli Panca sama Bli Hadi dari Kemeno. Kita jalan banyak sih Mas, intinya sih kita jalan memang prosesnya itu gini teman-teman. Kita melihat bahwa Bali itu sebenarnya ada tokoh namanya Kebo Iwe yang disegani bahkan ditakuti bahkan disegani oleh Pati Gajah Mada lah. Itu yang membuat Bali itu agak susah menaklukkan Majapahit agak susah menaklukkan Bali.
karena adanya sosok Keboyo. Kita berjalan itu ya prosesnya dari tempat orang tuanya Mas Raka udah pernah ke sana. Yang Pura Gaduh itu. Pura Gaduh. Unik kalau itu. Kalau boleh flashback cerita, sebenarnya saya sudah 2 kali termasuk kemarin. Kenapa dulu? Malah cerita belum sih aku. Belum. Ya, kenapa saya itu Pura Gaduh itu sebelum Covid Desember 2019 ya. Soalnya Covid kan lockdown Maret. Itu saya memang ada project di Bali, teman-teman. Kebetulan di Gianyar. 3 bulan saya di sana, saya ngekos. Tiap hari itu saya ngelihat patung besar. Tapi saya cuek, wah, pokoknya saya anggap patungannya saya sibuk kerja. Saya tiap hari ngelewatin sebuah pura. Yang di depannya nggak ada namanya Pura Gaduh, itu nggak ada namanya, ya cuma Pura Puseh. Pura Puseh toh, di pelangnya Pura Puseh, nggak ada Pura Gaduh. Kira-kira tinggal 1 minggu selesai, itu ada kejadian saya itu bocor ban sebelumnya dekat pura itu. Bocor ban, saya cari tambal ban, sembari nunggu saya jalan-jalan. Karena saya nggak bawa kamen, saya kontak Bliadi, masuklah. Pas di dalam itu ternyata lagi ada upacara. Saya lihat. Jadi di dalam pura itu ada pura lagi ternyata. Nanti lihat detailnya ada di serial kita Bumi Nusantara. Di sana ternyata saya baru tahu nama puranya Gaduh. Di dalam pura Gaduh. Bingung kan? Loh, ini maksudnya apa? Saya tanya, ini puranya siapa? Ini pura, kalau dari cerita salah satu orang tua Keboyo ingin punya anak, nggak punya keturunan lama, berdoanya di sini. Setelah berdoa dapat keturunan. Di Pura Gaduh atau Pusehnya, Mas? Di Pura Gaduhnya. Gaduhnya ya. Udah. Yang tua kan Pura Gaduh. Jadi nggak ada pelangnya, teman-teman. Ada pura, kotak, Pura Puseh. Di dalam Pura Puseh itu ada Pura Gaduh, pura kecil. Kalau nggak salah itu dulu satu pura ya. Satu Pura pura. Puseh Gaduh kalau nggak salah. Itu saya kurang paham. Cuma kalau dari sisi ketuaan katanya sih memang Pura Gaduh dulu. Baru Pura Puseh, kalau Pura Puseh itu kalau nggak salah itu kan kayak jadi pura desa apa gitu loh. Saya kurang paham sih. Itu kayak apa? Tata-tata pura di Bali ya. Intinya seperti itu. Akhirnya saya tanya, ini Keboyo yang mana? Ada patungnya di Gianyar. Saya lewat. Ya Allah, tiap hari saya lewatin. Saya mikir, wah, berarti saya harus suatu saat saya harus napak tilas Keboyo. Saya sempat rekam beberapa. Cuma nggak sempat saya upload waktu channel di Lapon Delok. Sampai akhirnya kemarin Mas Genta job training di Gua Langse. Di situ terus kita berpikir, kayaknya seru napal tilas Keboyo, karena ada pertanyaan besar, siapa sih guru-guru besar di belakang Keboyo, bahkan di Gajah Mada. Nanti ceritanya seru, ada kesamaan. Jadi kita itu jalan, intinya kalau kita kemarin di Bali itu kita jalan, nunggu dapat sesuatu, jalan lagi bertahap gitu loh, tempat-tempat. Kalau penampakan yang banyak nanti Mas Genda dari mulai kita dapat sosok waktu habis di Pura Gaduh, di Pura Gua Garba kita dapat sosok yang ketangkap kamera juga. Terus kita susur Sungai Melukat, Mas Genta kedapatan nampakannya, bahkan kita merasakan itu enaknya itu nggak saya aja, maksudnya ngelihat tuh nggak saya aja gitu. Maksudnya semua, bahkan ada yang 5 orang, 4 orang, nggak pernah satu. Jadi minimal 3 orang itu kalau sekali ngelihat. Jadi kalau misal nih pas malamnya suatu tempatnya banyak, saya ngelihat nyenteri, ini yang ini denger, loh itu siapa ini? Yang itu denger suara, kok dia serem sesuai macam-macam. Bahkan Panca sendiri juga ngelihat. Nanti beberapa akan diilustrasikan itu di Bumi Nusantara juga. Kan kita setelah itu kan kita cross check itu, ya Mas Yana sebagai ilustrasi kan cross check diam-diam kan. Pas dapat hasilnya loh, sama Mas, wah jembu gitu kan. Jadi serunya itu sih Mas, maksudnya seru itu sampai akhirnya kemarin yang terakhir di Gunung Wilis itu, di Watu Tulis. Siap. Intinya yaitu tentang sebetulnya Keboyo, kita menceritakan Keboyo tapi ada sesuatu besar di baliknya, yaitu guru besar Nusantara. Guru Nusantara. Ya. Nusantara berarti nggak hanya di Jawa lah, nggak ada Jawa, berarti di Bali, di Sulawesi. Ya mungkin ke depan ada drone. Kedepannya mungkin kita pengennya keliling Sumatera, Sulawesi. Berharap ada teman-teman lokal yang nemenin. Siap. Tuh. Berarti seluruh Nusantara ya. Nusantara. Untuk pastinya. Terus Mas Gaduh, kita ini kan sedang berada di Wilis ya. Lanjut cerita, tanya Bali dulu. Oh, Bali dulu. Episodenya masih pendek, berapa menit tadi? Nah, ketika sampean tahu bahwa itu Pura Gaduh, terus apa yang sampean lakukan? Loh, namanya kok sama sampean kan? Yo, gitu kan? Otomatis kan dari situ saya mikir,
Pura Gadot diceritain, oh kok nama Gadot, ternyata Keboiwa. Akhirnya saya bacalah literasi. Oh ternyata sosok ini. Terus saya sempat waktu sebelumnya kemarin sama Mas Genta, memang saya sudah jalan duluan sendirian ke tempat-tempat itu nyari cerita. Biasa ada yang malam, ada yang sore, saya ngurut tempat ceritanya. Terus kemarin terakhir sama Mas Genta jalan lagi itu ya melengkapi lah, ada beberapa tempat karena kita sampai ke urusannya sampai pantai selatan juga. Jadi kita sampai lari ke pantai selatan. Awalnya kita nggak tahu, ternyata kayak dari satu tempat ini dapat cerita harus kemana. Jadi kayak napak tilas Keboiwa aja sama saat Keboiwa bertemu dengan Guru Nusantara. Nah, itu saat sampean sudah di satu tempat ya, harus kemana itu dari mana? Kan kita kita tuh tiap satu tempat itu kita harus selalu ada prosesi yang melukat, rata-rata melukat lah. Melukat, habis itu kita juga duduk bareng-bareng semedi, tapi misah, kadang-kadang misah. Kita menunggu menunggu. Sebenarnya kita ada draft bahwa base literasi yang ada, yang ternyata Keboiwa kan literasinya minim sekali kan. Dari literasi itu tempatnya mana aja kita ada sih, cuma kayak nyari gredeknya hati loh Mas. Iya enggak, karena kayak ke Gua Garba itu ya kita cuma taunya pertama, oh ini Gua Garba adalah tempat kayak Keboiwa bertapa. Nanti di situ kita dapat, ternyata ini udah kayak second home-nya dia. Jadi kayak kalau dia malas pulang ke rumah tidur di situ gitu. Terus ternyata di situ dia dapat ini, dapat itu, dapat cerita ini. Terus dari sini dia harus lari kemana? Itu dapatnya di situ di Gua Garba. Dicocokin sama literasi, kok cocok. Terus malamnya lagi kita duduklah dengan keyakinan masing-masing, merenung itu. Niat kita pengen napak tilas cerita ini, terus nanti cross check dari Mas Genta, enggak Mas, ketoknya kok kesini, dari aku ketoknya kesini. Oke, kita sepakat kesini nanti sama pindah tempat kita ngelakuin itu. Jadi banyak kejutannya itu benar-benar kejutan. Bahkan ada yang akhirnya nggak bisa turun. Misalnya kita dibilang harus lusur sungai waktu di Gua Garba itu, saya kayak Gua Garba contohnya, saya pemikirannya itu hanya di Gua Garba. Depannya ada namanya Sungai Pakerisan atau Tukat Pakerisan. Di situ tiba-tiba kayaknya kita harus selusur sungai. Akhirnya pas selusur sungai nanti teman-teman bisa ngeliat videonya, kita nemu ini kayak arca kepala orang yang nangis, ada kayak tempat bertapa. Bahkan 1-2 saja penduduk lokal, benar-benar desa itu yang tahu. Gitu. Bahkan orang-orang kayak balainya, mungkin orang Jakarta Lama itu nggak tahu. Jadi biarin aja sih. Kita jalan. Jadi kalau nanti videonya Mas Genta gini jalan kelihatan, nemu. Ya serem juga. Selesai itu pun kita kebayang, kayaknya malam nanti harus melukat. Jadi malam kita ke sungai turun melukat berlima. Mohon maaf, gak disyuting pas melukat karena kita buka baju semua. Jadi semuanya bugil gitu lah. Melukat itu apa Mas? Melukat itu ya kayak membersihkan diri lah. Karena kita nggak pernah tahu kan. Gini aja lah, kalau di Muslim kan sih mandi besar. Mandi besar karena proses dari pagi sampai sore kan nggak mungkin nggak mikir aneh-aneh kan. Mikir aneh-aneh, ngelamun wong wedok ayu-ayu apa, mungkin ada percikan tempelan yang nggak bagus gitu kan. Malam melukat kita sembahyang dengan keyakinan masing-masing di tempat-tempat itu. Itu akhirnya kedapatan siluet. Lah pas kedapatan siluet itu akhirnya besoknya kita ya wis pasti kita ke sana aja lanjut. Akhirnya kejutan itu nggak pernah kita tahu gitu loh Mas, kayak penampakan enggak malah penampakan ceritanya yang bukan kita yang nyari penampakan, tapi penampakannya muncul justru sendiri nanti gitu. Mohon maaf kalau di Bumi Nusantara ceritanya agak kita tutupi karena kita dapat sesuatu yang sebetulnya kok pas banget, cuma beda nama aja. Misal nih kalau dari mohon maaf kalau dari Hindu dewa apa, sebenarnya itu versi guru besar Nusantaranya apa, mewakili unsur apa, kok bener banget. Akhirnya nanti kita tutupin ceritanya malah. Karena takutnya ada tempat itu memang nggak boleh tahu, nggak boleh dibuka gitu. Mungkin akan hanya bentuk narasi aja bahwa dari sini Keboiwa dapat ini, udah kita nggak ke tempatnya. Terus Mas, tadi kan Mas Gadot cerita tentang Gua Garba. Nah kalau dari segi literasi Gua Garba itu apa Mas Gadot? Gua Garba kan kalau dari literasi memang tempat kan di bawahnya Pura Pangekuran ya. Tempatnya memang kayak tempat Keboiwa tidur, sembahyang, tempat favoritnya yang second home tadi ya. Second home. Cuma kalau di kita nanti kita dapat beliau itu pertama kali dapat ibaratnya ini kayak dapat warto itu di situ. Dawuhnya di situ. Dia
hadir. Ya adalah nanti, nggak spoiler, pokoknya adalah nanti ada sosok apa yang bimbing dia, dapatnya di situ. Nanti dari situ dia harus, ternyata dari situ kayak gini, kalau saya bicara itu kayak ini Goa Garba lingkaran, dia duduk di situ, nantilah harus lari kemana, dapat lulus nggak ijazah balik lagi ke situ. Tapi prosesnya nggak sekali ya teman-teman, kayak sini tungtang beres, lolos ijazah, balik, dapat lagi, harus kemana, dung terus. Jadi tapi selalu baliknya ke Goa Garba. Terakhirnya ya yang Gunung diundang Wilis ke itu ya. Wilis itu sudah nggak balik lagi ke Goa Garba. Kenapa ya, nanti tonton aja, yang sedih sih kalau itu memang di Goa Garba. Bahkan nanti kita ada kejutan ini Mas, kayak ternyata ada sambungannya ke Gua Lawa, Glungkung. Itu juga nggak tahu, kita juga tidak pernah berharap terlalu banyak. Harapan kita mungkin ke Gua Lawa ngapain? Udah ngambil footage-nya sama cerita gitu ya, karena kita dapat cerita lah. Ternyata pas sampai sana itu ada upacara ngaben besar, banyak orang, kita orang luar Bali bingung kan, tiba-tiba terus kayak juru mangkunya itu juru mangkunya itu tiba-tiba ngeliat kita, dari mana? Oh ya bentar ya, mereka kan beliau juga mau melanjutkan sembahyang buat orang ngaben apa gitu lah, upacara. Tiba-tiba berdatang kita, mas disuruh masuk. Hah, masuk mana? Itu ke Goa Lawa. Hah, bener mana? Iya, tadi saya sembahyang ternyata dapat izin disuruh masuk malah. Hah, bingung kita kan. Karena juru mangkunya sendiri yang bilang bahwa orang Bali pun tuh susah masuk sini. Orang luar Bali tidak pernah ada yang bisa masuk. Yang lucunya lagi pas saya tanya, ini saya masuk bawa kamera. Oh nggak apa-apa, memang disuruh. Nah, bingung kan? Nah nanti epic nih, nanti video itu mungkin Eksklusif. saya coba cari di YouTube belum nemu. Dalamnya Goa Lawa dapat eksklusif. Terus sama ke Goa Giri Putri juga gitu. Kita tuh ada yang lucunya, banyak kejadian yang kita ngerasanya awal nggak enak, tiba-tiba kita datang itu hujan besar, hujan gede gitu. Ya namanya manusia ngerutu lah semuanya. Wah iki opo iki, nggak nutut apa. Ternyata tiba-tiba hujan berhenti, tek, baru kita jalan. Pas kita jalan suatu tempat itu, ternyata orang-orang selesai keluar. Jadi kayak tempat itu kayak eksklusif buat kita. Kita mikir, oh kalau kita datang mesti rame-rame, nggak dapat hal yang bagus. Jadi kayak gitu terus sampai ke pantai selatan namanya Gua Segara Kidul itu, Pura Gua Segara Kidul itu eksklusif sekali. Kita kehujanan, akhirnya ketahan. Kita sampai situ tuh terang, nggak hujan dan nggak ada orang lagi, sama juru mangkunya silakan mau ngapain, ditinggal. Sampai menjelang malam kita di situ, akhirnya ya seneng sih, tempatnya memang bagus. Dapat cerita juga. Itu sih Mas, maksudnya memang seru setting. Jadi kalau teman-teman memang kalau di Bali memang kalau mau Napak Tilas itu banyak cerita, banyak hubungannya sama sini soalnya. Sama Majapahit itu pasti banyak, sama Erlangga ya pasti ada lah, Kauripan Kediri pasti ada kan. Tapi ending di ceritanya itu tetap kembali ke Kediri ya. Ya kembali ke Kediri. Siapa Kebo Ewanya ini? Jadi kalau teman-teman sempat baca ya, memang duduk seleh terakhirnya di Kediri, Watu Tulis. Sebetulnya nggak hanya di Watu Tulis, cuma cukuplah cerita sampai di situ karena ada tempat-tempat yang lucunya itu ya memang mungkin tempat bertapanya kayak Mandek Panditonya, selesainya itu ya tempat Gajah Mada juga nampingin, tapi yang mungkin nggak perlu. Gajah Mada juga nampingin Karena jatuhnya kan kayak kan itu sebetulnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang kan di Wilis. Akhirnya cuma antara kerelaan untuk satunya Nusantara. Ya akhirnya bentuk respeknya, kalau teman-teman bisa lihat di Bali, bentuk respeknya Gajah Mada terhadap Kebo Iwo setelah Majapahit bisa menaklukkan Bali, peninggalan Kebo Iwo itu dijaga. Bahkan Pura Maospahit itu dulu ada Candi Rales kecil sama Gajah Mada dibesarkan kayak jadi area. Cuma jarang orang ke situ. Saya ngeliat kemarin tuh agak kurang terawat. Jadi memang Gajah Mada pun kayak bukan sungkan, kayak respect lah. Menghormati. Jadi membuat itu, bahkan kayak peninggalan-peninggalan yang lainnya kan kayak Goa Garba tetap dibiarkan gitu, benar-benar dibiarkan. Kalau harusnya kan kalau nggak seneng kan dihancurkan. Dan kalau dibalik ceritanya di Bali, kalau menurut cerita folklore dan segala macam kan ditipu Kebo Iwo segala macam, ditipu terus akhirnya kena tipu daya sampai ke Mojopahit, akhirnya bisa Sumurupas itu ya. Nah, terbunuh. Kenapa orang Bali nggak
nggak benci, nggak dendam gitu loh. Kalau itu memang terjadi harusnya dari nenek moyang Bali kan cerita kan turun-menurun. Jangan lu hati-hati, kita itu terus akan memejang gitu, tapi kenapa enggak? Berarti memang ada sesuatu cerita yang hilang, tidak ada di literasi. Biarkanlah cerita ini banyak warna sih, kalau saya kesimpulannya nggak usah juga mempercayai cerita kita 100%, biarin aja warna pilihan. Ada Keboiwo dengan cerita rakyat tentang hubungannya Danau Batur, itu juga beda, itu ada kan Keboiwo cerita rakyat tentang Selat Bali, biarin aja, biarkan menjadi ragam cerita yang banyak, karena cerita yang benarnya memang pasti disembunyikan lah, nggak mungkin terlalu boleh diungkap. Iya. Terus Mas Gaduh, seperti Keboiwo sendiri itu kalau di dalam penelusuran itu yang beliau sembah apa Mas Gaduh? Jadi kalau yang pasti gini aja, nanti kalau yang beliau sembah nanti ketahuan, runtutannya ketahuan, bahaya itu soalnya. Jadi gini, Keboiwo kalau saya boleh ya Keboiwo tetap dia orang Hindu Bali ya, yang anggapannya Hindu ya, dia menyembah dewa-dewanya semua dewa Hindu. Cuma memang dia ada khusus terkait kelebihan Keboiwo, dia menyembah dewa-dewa tertentu yang mungkin agak dikhususkan kan. Dan sebetulnya itu juga yang membuat kita kaget sebetulnya, bahwa ternyata ini hanya bentuk kayak ada kesamaan dengan guru besar Nusantara, baik yang di darat maupun yang laut. Saya nggak mau nyebutin itu urusan Ratu Kidul atau apa, itu teman-teman yang ngomong lah, saya nggak bilang itu ada kesamaan. Justru yang menemukan puzzle itu bukan saya, jadi saya kayak merangkai ini saya dapat dari sini ini. Justru yang verifikasi itu justru dari teman-teman Bali, salah satunya Panca sendiri. Loh Mas, kalau yang ini itu sama Mas, ini itu unsurnya sama ini, dewanya ini, yang dia kalau samanya unsurnya ini, terus dia penguasa ini, warnanya ini. Lah kita kan jadi tambah stres. Buktinya Mas, kalau mau aku ngecek lah. Aku bilang, tolong dong cek, aku dapat kok ada pura nggak populer ini. Oke Mas, dicek sama Panca. Dia kan lebih tahu lah tentang Bali. Ada literasi dikit baca. Iya Mas, di sini pelinggihnya ini dan ini hanya satu-satunya di Bali. Ini samanya, iya sama Mas, ini sama, ini dewanya ini. Langsung kita takut, waduh, jangan-jangan ini harusnya nggak boleh dibuka gitu loh. Wes gini aja lah, kita sepakat gini aja. Nggak usah dibuka, terus kita bikin samar apa tempatnya, nggak usah dimasukin videonya beberapa ya wis, narasi aja. Ya akhirnya biarin rahasia lah Mas, kalau yang kayak gitu kan. Akhirnya memang ternyata guru besar Nusantara itu memang ada, maksudnya akan muncul di berbagai daerah dengan bentuk nama dan apa ya, wujud yang berbeda gitu. Wujudnya sama. Ya yang bahayanya wujudnya rata-rata mirip ya, ngeri nih. Karena memang orang tidak bisa melihat bleker utuhnya ya, tapi kayak tekstur tubuhnya, pakaiannya, gayanya wis khas banget, nggak bisa dibohongin. Oh ini kalau di versi Jawa ini gitu loh, ini kalau versi, tapi namanya beda, bahkan ada yang namanya sudah ini. Ya itu kalau saya bilang ya memang ya silakan masing-masing kan kepercayaan. Ya bagi kita kan juga menganggap ada guru Nusantara itu dari alam kedewataan, sama lah sebetulnya, anggap aja dewata kan. Gini aja kan sama kan gitu. Saya nggak nyebutin nama loh ya, karena kita nggak, cuma sama, ternyata cuma namanya beda. Seru, tegang, penampakan banyak. Yang paling serem sih di Tenggalingga, karena kita rencana nginep, akhirnya nggak nginep karena bad mood semua ya kan? Bad mood semuanya hampir semua itu ya minimal dari kita banyak anak ini temen banyak tebel Tenggalingga, karena bukan apa-apa, karena kan kita rencana bermalam di situ dan ternyata konturnya itu benar-benar tidak layak untuk safety. Jadi ada tempat landai, ini pakai batu kayak gini, tapi selalu digenangin air tipis, itu lumut semua, dan ini jatuhnya itu langsung sungai langsung tebingnya gini, langsung gini lurus. Ini dan kita tuh jalan cuma dapat space kadang-kadang.
Memang kalau malam kepleset, kepleset. Jadi bukan karena kita nggak hati-hati, karena konturnya licin. Kadang-kadang keplesetnya itu bukan karena kita nggak ini. Kadang-kadang batunya tiba-tiba kayak karang lincip itu loh mas. Kan kaki loro, kaget kan refleks kepleset. Dan kita kepleset banyak di situ. Dan kemudian memang dari datang, saya ngeliatnya tempat ini itu memang bukan tempat yang apa ya, bukan tempat yang enak buat duduk dalam artian orang nenang, enggak, tapi itu kayak tempat untuk proses pendadaran gitu loh. Kayak asalnya gini lah, kalau kamu yakin sama apa, sama Tuhan atau sama Sang Pencipta, tempat itu semua godaan di situ. Unsur negatif itu ngumpul. Terus cross check sama panca, iya, soalnya tempat ini juga sering dipakai buat nyuci melukatnya Rangda sama Barong. Kalau bisa jalan calon narang, kan negatif semua masih dulu. Oh makanya, jadi memang Ngumpul di situ semua. ngumpul semua. Yang